Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Selamatkan NKRI ditangkap polisi dengan tuduhan makar. Dan berikut nama-nama tokoh yang ditangkap. Ahmad Dhani rencananya akan menggelar orasi di gedung MPR DPR pada hari ini bersamaan dengan aksi damai 212 yang digelar di Monas. Beredar kabar pentolan Republik Cinta Manajemen tersebut diciduk polisi sebelum menggelar aksinya. Hal tersebut ramai dibicarakan lewat pesan berantai di media sosial. Lewat pesan tersebut, nama Ahmad Dhani dinyatakan ditangkap polisi atas tuduhan makar. Selain Ahmad Dhani juga tercatat nama Eko serta Ratna Sarumpait. Meskipun begitu belum ada konfirmasi baik dari Ahmad Dhani ataupun pihak terkait mengenai kebenaran pesan tersebut. Sejumlah orang ditangkap polisi karena diduga terlibat makar dan saat ini sejumlah orang tersebut diperiksa oleh polisi. Salah satu yang ditangkap polisi adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas yang didatangi polisi di rumahnya di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada Jumat pagi. Selain Sri Bintang Pamungkas, ada 7 orang lainnya yang ditangkap karena diduga terlibat makar. Setelah ditangkap, 8 orang tersebut dibawa ke markas Komando Brimopolri di Kelapa II, Depok. Awas rambut saya pendek ya. Mana Pak RT-nya? Pak RT lagi di masjid. Oh iya, salamku ya. Iya siap. Iya. Merdeka. Dulu aja ya. Merdeka. Polisinya dong. Polisi. Udah. Di sini. Kamu badannya gede amat. Tapi sama iya. Merdeka ya. Pemirsa, untuk membahas penangkapan aktivis terduga pelaku makar, kita sudah terhubung dengan Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi, Bang Ginting. Selamat pagi. Ya, Bang, dengan tuduhan pasal 207 dan 107 tentang makar ataupun penghinaan ini, apakah memang seperti ini proses hukumnya dapat dijemput secara langsung oleh kepolisian? Saya kira kita belum tahu jelas ya, artinya apakah ini suatu pasal yang akan dipidanakan atau tindakan awal untuk pengamanan terhadap pelaku ya. Jadi kita juga belum bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pasal 207 itu yang diberikan terhadap pelaku sendiri, dan karena juga alat-alat bukti yang dihadirkan dalam suatu perbuatan itu apa. Nah, kita ketahui bahwasannya ini kan sebenarnya ada beberapa orang yang sudah pernah dilaporkan ya, yang masih dalam tingkat pemeriksaan. Saya kira kalau sudah ada laporan, mungkin di laporan yang sebelumnya yang menjadi dasar untuk melakukan penangkapan, bukan
didasarkan kepada apa yang dilakukan hari ini ya begitu. Jadi saya kira kita belum bisa memastikan secara penuh apakah perbuatan hari ini ataukah perbuatan sebelumnya ya. Kita ketahui kan sebelumnya saya contoh Ibu Ratna Sarumpait sudah pernah diminta keterangan kan sehubungan dengan kasus yang dilaporkan oleh beberapa anggota Projo gitu. Jadi saya kira kita belum tahu persis, saya juga belum tahu apakah pengamanan terhadap beberapa aktivis ini atau orang-orang yang melakukan demo pada hari ini ada kaitannya dengan perbuatan hari ini atau yang sebelumnya begitu. Ya, Bang Ginting sebelumnya dalam beberapa kesempatan Ibu Ratna Sarumpait sempat menyebut untuk Presiden memberhentikan Kapolri begitu. Kemudian juga ada video di YouTube yang berkembang para aktivis ini melakukan upaya dugaan makar. Apakah sekali lagi ini cukup untuk membuat mereka langsung dijemput di kediaman, di lokasi mereka ada saat itu langsung dijemput serta-merta? Ya, begini karena kalau kita lihat ketentuan makar itu tentu kalau perbuatan itu sama dianggap sebagai perbuatan yang operasi tangkap tangan. Artinya mereka melakukan suatu perbuatan pidana yang nyata-nyata dilakukan di depan umum, yang menghina atau sengaja menghina penguasa atau badan hukum lainnya ya. Nah itu kan bisa jadi perbuatan itu pada saat dia melakukan ada penyidik atau orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan laporan tersebut melaporkan adanya suatu perbuatan tersebut. Jadi saya kira kalau ada hal seperti itu tentu masih bisa digunakan tadi ketentuan pasal 207. Tetapi saya lebih cenderung ini bukan hanya perbuatan hari ini, tentu ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan demo sebelumnya yang menurut mungkin penyidik ini sudah memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan ataupun pemeriksaan. Dan juga kita harus ketahui bahwasanya penyidik itu mempunyai kewenangan untuk 1 kali 24 jam untuk memeriksa orang. Jadi apakah ini penggunaan terhadap kewenangan 1 kali 24 jam atau ada upaya lain untuk melakukan penahanan terhadap kasus atau laporan yang menurut penyidik sudah cukup bukti untuk menahan orang tersebut sebagai tersangka. Demikian, Pak. Artinya bagi mereka yang dijemput ada yang jam 3 pagi, ada yang jam 1 dini hari tadi atau Bu Ratna misalnya jam 6 pagi. Artinya sampai jam 6 atau 8 pagi besok kita sudah mengetahui kalau mereka melakukan proses hukum sesuai semestinya, Bang Ginting. Iya, jadi itu pemeriksaan itu hanya boleh dilakukan dalam 1 kali 24 jam. Jadi nanti hitungannya kalau dari jam 6 pagi tentu nanti jam 6 pagi besok dia sudah harus kita lihat statusnya apakah dia ditingkatkan menjadi penyidikan atau penahanan. Nah itu harus kita lihat juga. Tapi kalau enggak ya tentu nanti dia akan dilepaskan begitu. Apakah jadi, tidak ada kepentingannya? Baik, Bang Ginting, apakah tidak ada upaya pemanggilan terlebih dahulu begitu melalui surat, kemudian jika memang 1-2 kali yang bersangkutan tidak bersedia untuk dipanggil, tidak hadir dengan sukarela, baru akan dijemput, bukankah seperti itu mekanismenya? Begini ya, jadi saya tidak tahu apakah sudah ada panggilan atau belum ada panggilan ya terhadap mungkin juga sudah pernah dilakukan pemanggilan, mungkin juga belum. Tapi pada prinsipnya kalau pemanggilan itu juga harus sesuai dengan prosedur ya. Pemanggilan pertama, pemanggilan kedua tidak hadir, lalu dilakukan penjemputan secara paksa. Nah, saya tidak bisa berandai-andai contohnya kalau sudah pernah dipanggil ya tentu bisa dilakukan secara sah untuk tindakan itu. Tapi kalau memang belum pernah dipanggil, saya kira sih harusnya ada pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, dan kalau tidak ada pemanggilan itu, maka orang tersebut bisa dipanggil secara jemput, secara paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu contohnya dikhawatirkan sudah melakukan percobaan atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan keamanan negara, ya ini juga bisa dilakukan pencegahan kan. Pencegahan dalam arti apa? Ya dalam arti tadi melakukan upaya-upaya pemeriksaan sebelum orang ini melakukan suatu perbuatan yang membahayakan. Dan hal ini memang tidak berlaku dalam hal pasal 207. Nah, itu bisa berlaku contohnya dalam hal tindak pidana terorisme gitu loh. Persiapan-persiapan itu merupakan bagian suatu perbuatan.
Baik, terhadap mereka yang saat ini sudah dibawa ke Mako Brimob di Kelapa II begitu ya. Setelah 1 kali 24 jam, ternyata apa yang akan terjadi jika memang tidak cukup bukti, mereka akan bebas, atau jika ada bukti yang memang kuat menyatakan mereka yang ditangkap yang saat ini ada di Mako Brimob ini telah melakukan upaya makar, akan segera ditersangkakan? Ya, saya kira untuk penetapan tersangka itu perlu 2 alat bukti yang cukup. Jadi waktu nanti mereka diperiksa 1 kali 24 jam ini, kalau sudah ada cukup bukti yang menunjukkan 2 alat bukti mereka bisa ditingkatkan menjadi penetapan tersangka, penyidikannya, saya kira sudah bisa ditahan. Tetapi permasalahannya kalau memang merasa belum cukup bukti dan tidak ada perlu untuk menahannya dengan syarat subjektif ya. Kalau syarat objektif sih ya tentu berdasarkan kepada undang-undang. Tapi kalau dia tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, saya kira tidak ada alasan untuk bisa menahan orang tersebut begitu. Baik, informasi yang kami terima Bang Ginting ada sekitar 10 tokoh dan juga aktivis yang ditangkap saat ini. Apakah Anda memperoleh informasi terupdate? Saya kira ini kan upaya damai yang sudah dilakukan. Ya kita lihat saja bahwasanya jangan sampai kepentingan untuk upaya damai ini bisa disalahgunakan menurut pemimpin-pemimpin kita di kepolisian dan kita ketahui ada upaya untuk menunggangi. Nah inilah mungkin yang menjadi dasar orang-orang ini tertentu yang dikhawatirkan, yang menurut pertimbangan daripada penyidik untuk melakukan pemeriksaan ya, bukan penahanan, sekali lagi bukan penahanan, pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut begitu. Ya, jika Bang Ginting kita melihat di kejadian setelah 4/11 yang terjadi kemarin, ada beberapa aktivis juga yang ditangkap meskipun sekarang sudah dilepaskan atau penangkapan begitu ya, mesti wajib lapor. Apakah ini jadi kemudian pattern dari kepolisian untuk tindakan yang memang diduga akan mengancam keselamatan dan keutuhan NKRI akan segera ditangkap seperti saat ini? Saya kira zamannya sudah beda ya. Kita kan dalam konteks penegakan hukum sekarang lebih kepada penegakan hukum yang responsif ya, bukan penindakan yang artinya menggunakan kekuasaan yang tidak terkontrol seperti masa-masa lalu ya. Saya kira artinya masyarakat juga sudah mengerti dan tahu tentang aturan hukum yang benar dalam proses hukum acara pidananya. Jadi saya kira tidak adalah upaya-upaya pemerintah seperti itu yang ibarat kata menggunakan kekuasaan tanpa memperhatikan kaidah hukum yang benar dalam hukum acara pidana. Saya kira perbuatan apapun yang dilakukan Polri pada saat ini dengan artinya memeriksa 1 kali 24 jam orang-orang yang dianggap memiliki tendensi atau dikhawatirkan memiliki bukti yang cukup, saya kira ini sudah sesuai dengan aturan saja, tidak ada pemaksaan atau tindakan lain seperti itu. Jika dalam 1 kali 24 jam ternyata memang tidak ada tindakan atau follow up kemudian dari kepolisian begitu, apa yang bisa kita lakukan atau pemerhati atau penegak hukum yang bisa dilakukan atau dipertanyakan kemudian? Ya itu dia, artinya saya kira kalau 1 kali 24 jam tidak cukup bukti untuk meningkatkan orang-orang ini menjadi tersangka atau untuk cukup ditahan, dia harus dibebaskan. Dia tidak boleh dan boleh dipanggil lagi pada waktu tertentu seperti itu. Jadi tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam, kalau lebih ya berarti dia bebas ya, tidak bisa ditahan. Tapi kalau ada 2 cukup alat bukti yang menjadikan dia tersangka dan dapat ditahan dengan alasan subjektif dan objektif tadi, maka itu sudah sah secara hukum saya kira apa yang dilakukan penyidik. Baik, Bang Jamin Ginting, terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih, sama-sama.